Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi PLN yang merugikan negara triliunan rupiah menyimpan kisah tentang keberanian seorang wanita yang membongkar skandal korupsi megaproyek. Wanita itu bernama Alia. Alia selalu mengira bahwa hidupnya sempurna. Ia memiliki suami yang mapan, rumah yang nyaman, dan kehidupan yang tampak bahagia. Bima, suaminya, adalah seorang pegawai di perusahaan listrik negara, PLN, seorang pria yang tampak bertanggung jawab dan penuh kasih. Namun semua itu mulai runtuh ketika Alia menemukan kejanggalan dalam tagihan listrik rumah mereka, sesuatu yang tampaknya sepele, tetapi justru menjadi awal dari terbukanya rahasia gelap yang tersembunyi di balik kehidupannya. Satu persatu, fakta mencengangkan terungkap. Laptop suaminya menyimpan dokumen-dokumen rahasia, transaksi mencurigakan, dan bukti suap dalam jumlah fantastis. Suaminya bukan sekadar pegawai biasa, tetapi bagian dari jaringan korupsi yang telah menggerogoti negeri ini selama bertahun-tahun. Ketika Alia memutuskan untuk menyerahkan bukti-bukti itu ke KPK, ia sadar bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Teror mulai datang, telepon misterius mengancam nyawanya, apartemennya diacak-acak, dan orang-orang terdekatnya mulai menjauh. Di tengah badai yang mengancamnya, Alia dihadapkan pada dilema terbesar dalam hidupnya. Haruskah ia tetap diam demi keselamatannya, atau maju untuk mengungkap kebenaran? Namun, satu hal yang ia yakini, keadilan harus ditegakkan, berapapun harga yang harus ia bayar. Dan perjalanan seorang istri yang mengguncang negeri pun dimulai. Berikut ini kisahnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Alia berdiri di balkon rumahnya yang megah, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Angin sepoi-sepoi membelai rambut panjangnya, tapi pikirannya jauh melayang. Seharusnya ia merasa bahagia. Ia memiliki kehidupan yang diimpikan banyak orang. Rumah besar di kawasan elit Jakarta, mobil mewah yang selalu berganti setiap 2 tahun, serta rekening bank yang tak pernah kekurangan saldo. Namun, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Bima, suaminya, adalah seorang pegawai senior di PLN, dan sejak beberapa tahun terakhir, karirnya melesat drastis. Dari seorang staf biasa, ia naik menjadi salah satu pejabat penting di divisi pengadaan proyek. Bersamaan dengan itu, gaya hidup mereka juga berubah. Jika dulu mereka harus menghitung setiap pengeluaran, kini Bima bisa membelikan Alia tas-tas bermerek dan liburan ke luar negeri tanpa ragu. Alia sebenarnya tidak keberatan dengan semua kemewahan ini, tetapi perubahan sikap suaminya membuatnya gelisah. Dulu Bima adalah pria penyayang yang selalu ada untuk keluarganya. Ia sering bercanda dengan anak-anak dan menemaninya makan malam sambil berbagi cerita. Namun, belakangan ini, Bima semakin tertutup dan sering pulang larut malam. Ia selalu terlihat sibuk, bahkan di akhir pekan. Teleponnya sering berdering di tengah malam. Dan setiap kali Alia bertanya, Bima hanya menjawab singkat, urusan kantor. Malam ini tidak berbeda. Pukul 11 malam, suara mobil terdengar memasuki garasi. Alia segera bergegas ke ruang tamu. Bima masuk dengan langkah tergesa-gesa, wajahnya tampak lelah. Ia membuka dasinya sambil menghela napas berat. "Kamu baru pulang?" tanya Alia dengan nada lembut, berusaha menahan kecurigaannya. Bima hanya mengangguk tanpa melihatnya. Ia berjalan ke dapur, menuangkan segelas air putih, lalu meminumnya dalam sekali teguk. Alia mengikuti di belakangnya. "Kamu kelihatan capek sekali, Mas. Ada masalah di kantor?" tanyanya lagi. Bima menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Enggak, ada apa-apa kok. Proyeknya aja lagi banyak," jawabnya singkat. Alia mengamati wajah suaminya. Dulu, sorot mata Bima selalu hangat, penuh kasih. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada beban besar yang ia sembunyikan. Bima berjalan ke arah sofa dan membuka laptopnya. Ia tampak sibuk mengetik sesuatu. Alia memperhatikan dari jauh, tapi kemudian sebuah notifikasi muncul di layar laptop itu. Pesan masuk dari seseorang bernama H. Mardani. Bima dengan cepat menutup layar laptopnya dan melirik ke arah Alia. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Suaranya sedikit tegang. Alia menggeleng.
Aku nungguin kamu. Bima tersenyum kecil, lalu berdiri dan mencium keningnya. Tidur duluan ya, aku masih ada kerjaan. Alia mengangguk, tapi dalam hatinya ia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Bima. Keesokan harinya, Alia mencoba mengabaikan perasaannya. Ia sibuk mengurus anak-anak dan mengelola bisnis butiknya. Namun, perasaan itu tetap ada, mengganggu pikirannya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan suaminya. Sampai suatu hari saat ia sedang membereskan kamar kerja Bima, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di laci meja kerja suaminya tersembunyi sebuah amplop coklat tebal. Dengan tangan sedikit gemetar, Alia menarik amplop itu dan membukanya. Isinya adalah setumpuk uang pecahan 100.000 yang jumlahnya sangat banyak. Alia tertegun. Dari mana uang ini? Bima memang bergaji besar, tapi tidak mungkin sebanyak ini dalam bentuk tunai. Alia semakin bingung ketika menemukan beberapa lembar dokumen di dalam amplop itu. Salah satu dokumen itu adalah sebuah kontrak proyek PLN dengan nilai yang fantastis. Yang lebih mengejutkan lagi, ada tanda tangan Bima di sana. Alia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ini ada hubungannya dengan perubahan sikap Bima? Apakah suaminya terlibat sesuatu yang ilegal? Di saat yang sama, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Alia buru-buru memasukkan kembali dokumen dan uang itu ke dalam amplop, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Tepat saat ia menutup laci, pintu kamar terbuka. Bima berdiri di sana, menatapnya dengan tajam. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya. Nada suaranya terdengar waspada. Alia berusaha tetap tenang. "Aku cuman beres-beres meja kamu." Bima diam sejenak lalu berjalan mendekat dan duduk di kursinya. "Lain kali nggak usah sentuh meja ini." "Ya," katanya dengan nada tegas. Alia mengangguk pelan, tapi hatinya semakin dipenuhi tanda tanya. Ia tahu, sejak malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu Alia duduk di meja makan sambil menikmati secangkir kopi hangat. Aroma roti panggang memenuhi ruangan, tapi pikirannya masih dipenuhi kejadian semalam. Tatapan tajam Bima saat menegurnya. Amplop berisi uang tunai dalam jumlah besar, dan dokumen proyek PLN yang ia temukan di laci suaminya. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi Alia tahu ia harus bermain cerdas. Jika Bima memang menyembunyikan sesuatu, maka ia tidak bisa langsung bertanya secara terbuka. Ia harus mencari petunjuk lain. Saat ia hendak bangkit untuk membereskan meja makan, seorang petugas PLN datang mengetuk pintu. Seorang pria muda berseragam biru berdiri di depan rumah dengan sebuah map di tangannya. "Selamat pagi, Bu. Saya dari PLN ingin mengonfirmasi tentang tagihan listrik bulan ini," katanya dengan sopan. Alia mengernyit. "Tagihan listrik? Kenapa?" Petugas itu mengeluarkan selembar kertas. "Kami mendapati lonjakan tagihan yang tidak wajar di rumah ini, Bu. Biasanya rata-rata tagihan rumah sebesar ini sekitar 2 juta rupiah, tapi bulan ini naik drastis hingga 9 juta. Alia terkejut. 9 juta? Petugas itu mengangguk. "Iya, Bu. Biasanya lonjakan seperti ini terjadi jika ada alat listrik berdaya besar yang menyedot daya, atau ada perubahan tarif tertentu. Tapi setelah kami cek, tidak ada kenaikan tarif yang signifikan." Alia mengambil kertas tagihan itu dan mengamati angka-angka di dalamnya. Memang benar tagihan bulan ini melonjak drastis. Ini aneh. Ia merasa tidak ada perubahan dalam penggunaan listrik di rumahnya. "Apakah ada yang bisa saya bantu untuk mengecek penyebabnya?" tanya petugas itu. Alia berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Tidak perlu. Terima kasih. Saya akan membicarakan ini dengan suami saya." Petugas itu tersenyum dan pamit. Pergi. Alia menutup pintu, lalu menatap lembar tagihan di tangannya. Ini bukan hanya sekadar lonjakan listrik biasa. Ini terasa seperti sebuah petunjuk. Malam harinya, setelah Bima pulang dari kantor, Alia menunggu momen yang tepat untuk membahas tagihan listrik itu. Mereka makan malam bersama di meja makan, tapi Alia bisa merasakan ketegangan di udara. Setelah beberapa saat, ia meletakkan sendoknya dan menatap Bima. "Mas, aku tadi didatangi petugas PLN," katanya pelan. Bima menghentikan makannya sesaat. "Oh ya? Kenapa?" Alia menyodorkan tagihan listrik itu ke hadapan suaminya. "Tagihan listrik kita melonjak drastis, Mas. Hampir 9 juta.
Aku nggak ngerti kenapa bisa naik segitu banyak. Bima melihat sekilas lembar tagihan itu, lalu tersenyum tipis. Mungkin karena AC sering nyala terus, atau ada peralatan listrik yang rusak. Alia menggeleng. Nggak ada perubahan pemakaian di rumah. Aku sudah cek semuanya, Mas yakin ini cuma karena AC. Senyum Bima menghilang. Ia menatap Alia dengan pandangan penuh pertimbangan, lalu menghela napas. Mungkin ada kesalahan sistem. Aku bisa urus ini besok di kantor. Alia merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Biasanya, jika ada masalah, seperti ini Bima akan segera mencoba mencari tahu atau menelepon seseorang di PLN untuk menanyakannya. Tapi kali ini, reaksinya terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah tahu penyebabnya dan ingin mengabaikannya. Alia memutuskan untuk tidak menekan lebih jauh malam itu. Ia tahu jika ia terus bertanya, Bima akan semakin tertutup. Jadi ia memilih untuk menyelidikinya sendiri. Keesokan harinya saat Bima berangkat ke kantor, Alia mulai mencari tahu sendiri. Ia menghubungi sahabatnya, Nina, yang suaminya juga bekerja di PLN meskipun di divisi yang berbeda. Nin, aku mau tanya sesuatu. Kamu tahu nggak, kalau ada lonjakan tagihan listrik yang nggak wajar, biasanya itu bisa disebabkan oleh apa? Tanyanya langsung. Di seberang telepon, Nina terdiam sejenak sebelum menjawab. Kalau melonjak drastis gitu, bisa jadi ada manipulasi, jaringan atau tarif khusus yang dipakai oleh pihak tertentu. Ada juga kasus-kasus tertentu di mana pelanggan besar diberikan diskon ilegal, sementara tagihannya disebarkan ke pelanggan lain secara diam-diam. Alia merasakan dadanya berdegup lebih kencang. Kamu yakin ini sering terjadi? Iya, tapi ini levelnya biasanya di kalangan pejabat PLN, Alia. Kalau nggak salah, suamimu kan punya jabatan cukup tinggi sekarang. Alia menggigit bibirnya. Ia tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan, tapi apa yang dikatakan Nina membuatnya semakin curiga. Setelah menutup telepon, Alia membuka laptopnya dan mulai mencari lebih banyak informasi tentang kasus-kasus korupsi di PLN. Ia menemukan beberapa berita lama tentang dugaan manipulasi tagihan listrik, suap dalam proyek pengadaan, dan permainan tarif yang menguntungkan pihak tertentu. Ia membaca salah satu artikel yang membahas bagaimana beberapa pejabat PLN pernah tertangkap karena mengatur proyek pengadaan listrik dengan perusahaan tertentu, lalu menerima komisi ilegal dalam bentuk uang tunai atau aset. Alia teringat amplop coklat yang ia temukan di laci suaminya. Bisa jadi uang itu adalah bagian dari skandal semacam ini. Ia menutup laptopnya dan duduk termenung. Jika Bima memang terlibat dalam sesuatu yang ilegal, berarti ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Dan yang lebih menakutkan, jika benar suaminya terlibat, maka ia juga bisa dalam bahaya. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, mencoba memahami situasi yang sedang ia hadapi. Ia mencintai Bima, tapi ia juga tahu bahwa kejujuran adalah hal yang paling utama. Dan sekarang, ia harus memutuskan, akankah ia tetap diam atau terus menggali lebih dalam? Malam itu Alia duduk di tempat tidur sambil memandangi layar ponselnya. Bima baru saja keluar rumah dengan alasan ada pertemuan mendadak dengan beberapa rekan kerjanya. Ini bukan pertama kalinya ia pergi di tengah malam, tapi kali ini, Alia merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak menemukan amplop berisi uang tunai dan tagihan listrik yang mencurigakan, Alia semakin yakin bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Dan sekarang ia melihat kesempatan untuk mencari tahu lebih jauh. Perlahan, ia melangkah keluar dari kamar dan menuju ruang kerja Bima. Jantungnya berdebar kencang saat tangannya meraih gagang pintu. Biasanya ruangan ini selalu terkunci, tapi malam ini, untungnya, tidak. Dengan hati-hati ia masuk dan menyalakan lampu meja. Di atas meja, laptop Bima terbuka, masih menyala dalam mode sleep. Alia menelan ludah, merasa gugup. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu bahwa ia harus mencari kebenaran. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyentuh touchpad laptop itu. Layar menyala, menampilkan halaman email yang belum sempat tertutup, dan di sanalah ia melihatnya. Alia menahan napas saat membaca isi email yang terpampang di layar. From Age Mardani. Subjek, pembagian komisi dan rekening baru. Pak Bima, seperti
Kesepakatan sebelumnya, bagian untuk Anda sudah kami transfer ke rekening yang baru. Detailnya terlampir. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur agar tidak terlacak. Mohon segera konfirmasi setelah dana masuk. Terima kasih atas kerjasamanya. Alia merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Tangannya gemetar saat ia membuka lampiran yang disebutkan dalam email itu. Sebuah dokumen PDF terbuka, berisi daftar transaksi dalam jumlah fantastis. Ada beberapa rekening yang disebutkan, termasuk satu yang mencantumkan nama Bima. Bukan hanya itu, ada juga catatan mengenai proyek-proyek tertentu yang berkaitan dengan PLN, beserta nilai yang sudah dimanipulasi agar menguntungkan pihak-pihak tertentu. Alia menutup mulutnya, menahan rasa syok yang menyeruak dalam dadanya. Ia tidak ingin mempercayainya, tapi bukti ini terlalu jelas untuk diabaikan. Dengan perasaan campur aduk, Alia terus menelusuri laptop Bima. Ia membuka folder-folder yang tersembunyi, mencari petunjuk lebih lanjut. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Sebuah folder bernama Dokumen. Penting. Tangannya bergerak sendiri mengklik folder itu. Di dalamnya ada beberapa file dokumen, namun yang paling menarik perhatiannya adalah satu file video dengan nama Rekaman Rapat Rahasia Empire Park. Alia ragu sejenak sebelum akhirnya menekan tombol play. Layar laptop menampilkan sebuah rekaman. Di dalam video itu, Bima sedang duduk di sebuah ruangan bersama beberapa pria lain yang wajahnya tidak terlalu jelas. Mereka berbicara dengan suara rendah, tapi cukup jelas untuk didengar. Jadi, proyek ini sudah disetujui? Tanya salah satu pria. Sudah. Sesuai rencana, kita akan naikkan anggaran hingga 40% lebih tinggi. Sisanya akan dibagi sesuai kesepakatan. Jawab suara yang tidak lain adalah suara Bima. Alia merasakan dadanya sesak. Ini bukan hanya transaksi biasa, ini bukti konkret bahwa suaminya terlibat dalam permainan kotor. Lalu, sebuah kalimat yang diucapkan oleh salah satu pria dalam video itu membuat bulu kuduknya meremang. Pastikan tidak ada yang tahu soal ini. Kalau sampai ada yang membocorkan, kita tahu apa yang harus dilakukan. Alia buru-buru menutup video itu. Napasnya tersengal. Ini bukan hanya korupsi biasa. Ini bisa berbahaya. Alia terduduk di kursi, tangannya masih gemetar. Ia mencintai Bima, tapi ia tidak bisa menutup mata terhadap kebenaran yang baru saja ia temukan. Kini, ia harus memutuskan apakah ia akan mengonfrontasi Bima langsung, atau apakah ia akan mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum bertindak. Satu, hal yang ia tahu pasti, sejak malam ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Alia duduk terpaku di depan laptop suaminya, napasnya memburu. Semua bukti yang baru saja ia temukan berputar-putar di pikirannya, email rahasia, daftar transaksi mencurigakan, hingga rekaman video pertemuan rahasia yang menegaskan keterlibatan Bima dalam permainan kotor. Ini bukan sekadar kesalahan administratif atau pelanggaran ringan. Ini adalah korupsi besar yang bisa mengguncang negeri. Dan yang lebih mengerikan, orang-orang dalam video itu jelas tidak akan segan-segan menyingkirkan siapapun yang berani mengungkap kebenaran. Alia tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Tapi ia juga sadar bahwa setiap langkah yang salah bisa membahayakan nyawanya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan diam-diam memotret layar laptop, mendokumentasikan semua bukti yang ia temukan. Setelah memastikan semua file penting tersimpan dalam memorinya, ia segera menutup laptop dan kembali ke kamar, pura-pura tidur sebelum Bima pulang. Namun, malam itu, ia tidak bisa memejamkan mata. Keesokan paginya, Alia mencoba bersikap normal di hadapan Bima, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi dalam hati, ia terus menyusun rencana. Ia harus mencari seseorang yang bisa membantunya. Mungkin Nina, sahabatnya yang suaminya juga bekerja di PLN, bisa memberinya informasi lebih lanjut. Atau mungkin ia harus mendekati wartawan investigasi untuk memastikan kasus ini terungkap dengan cara yang aman. Namun, sebelum sempat memutuskan langkah berikutnya, sebuah kejadian aneh terjadi. Saat ia keluar rumah untuk berbelanja ke minimarket, Alia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Seorang pria berbadan tegap, mengenakan jaket hitam dan kacamata gelap, terlihat berdiri di sudut jalan. Ia berpura-pura membaca koran, tapi Alia bisa merasakan tatapannya terus mengarah padanya.
Saat Alia berjalan, pria itu ikut berjalan. Saat ia berhenti, pria itu pun ikut berhenti. Jantung Alia berdegup kencang. Apakah mereka sudah tahu? Dengan cepat ia masuk ke dalam minimarket dan berpura-pura sibuk memilih barang. Dari balik rak, ia mengintip ke arah depan toko. Pria itu masih di sana, berdiri dengan posisi waspada. Alia mencoba berpikir jernih. Jika ia keluar dan berlari, itu hanya akan membuatnya terlihat mencurigakan. Sebaliknya, ia harus tetap tenang. Dengan hati-hati ia keluar dari minimarket, memesan ojek online, dan segera pulang tanpa menoleh ke belakang. Namun, sesampainya di rumah, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Jangan ikut campur, atau kau akan menyesal. Darah Alia seketika membeku. Mereka benar-benar mengawasinya. Malam harinya, Bima pulang lebih awal dari biasanya. Alia berusaha membaca ekspresi suaminya, mencari tanda-tanda apakah Bima menyadari sesuatu. Namun, ada yang berbeda darinya malam ini. Biasanya Bima selalu tenang dan santai, tapi kali ini, ia terlihat gelisah, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saat makan malam, Alia mencoba membuka percakapan. Kamu kelihatan capek, Mas. Ada masalah di kantor? Tanyanya hati-hati. Bima mengangkat kepalanya dan menatap Alia dengan ekspresi sulit ditebak. Enggak ada apa-apa, jawabnya singkat. Tapi Alia tahu suaminya sedang berbohong. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum sempat berbicara, Bima tiba-tiba meletakkan sendoknya dan berkata dengan suara rendah. Alia, kalau suatu hari ada sesuatu yang aneh terjadi padaku, aku mau kamu tetap diam dan jangan ikut campur, ya? Alia terkejut. Apa maksudnya, Mas? Bima menghela napas panjang, seolah sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui. Ucapan itu membuat hati Alia bertanya-tanya. Malam itu Alia kembali menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kali ini pesannya lebih mengerikan. Kau sudah diperingatkan. Jika masih nekat, bersiaplah kehilangan orang-orang yang kau sayangi. Bersamaan dengan pesan itu, ada sebuah foto yang membuat Alia hampir menjatuhkan ponselnya. Foto dirinya yang diambil diam-diam saat ia berada di minimarket tadi siang. Alia mulai panik. Ini bukan lagi sekadar peringatan. Ini adalah ancaman nyata. Alia tahu ia tidak bisa menunda lagi. Ia harus segera mengambil keputusan, diam dan melindungi keluarganya, tapi membiarkan kejahatan ini terus berlangsung. Maju dan melawan. Meskipun risikonya sangat besar. Di dalam hatinya, ia tahu apa yang benar. Ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan suaminya terjerumus lebih dalam. Ia tidak bisa membiarkan kejahatan ini terus menghancurkan kehidupan banyak orang. Tapi di saat yang sama, ia juga tidak ingin kehilangan orang-orang yang ia cintai. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponselnya dan mengetik sebuah pesan. Kepada siapa? Ia belum tahu. Yang jelas malam ini permainan sesungguhnya telah dimulai. Alia duduk di tepi tempat tidur dengan ponsel masih tergenggam di tangannya. Pesan ancaman yang baru saja ia terima terus berputar di kepalanya. Kau sudah diperingatkan. Jika masih nekat, bersiaplah kehilangan orang-orang yang kau sayangi. Dan foto itu, foto dirinya yang diambil diam-diam saat berada di minimarket. Ini bukan lagi sekadar peringatan. Ini adalah teror nyata. Alia menoleh ke arah Bima yang sudah tertidur pulas di sebelahnya. Wajah suaminya terlihat damai, seolah-olah tidak ada beban apapun. Tapi Alia tahu betul bahwa di balik ketenangan itu ada rahasia besar yang sedang ia sembunyikan. Suaminya adalah bagian dari permainan kotor ini. Tapi seberapa dalam, seberapa jauh Bima terlibat, dan lebih penting lagi, apakah Bima masih bisa diselamatkan? Pagi harinya, Alia bangun dengan perasaan gelisah. Ia hampir tidak tidur semalaman, memikirkan langkah yang harus ia ambil selanjutnya. Haruskah ia melaporkan Bima ke pihak berwenang? Atau haruskah ia berpura-pura tidak tahu dan melanjutkan hidup seperti biasa? Hatinya terbelah dua. Di satu sisi, ia mencintai suaminya. Bima adalah ayah dari anak mereka, pria yang selama ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan kejahatan ini terus berlangsung. Alia berjalan ke dapur, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuat kopi. Namun pikirannya terus berputar-putar,
ia membutuhkan bantuan. Satu-satunya orang yang bisa ia percayai saat ini adalah Nina, sahabatnya yang suaminya juga bekerja di PLN. Jika ada seseorang yang bisa membantunya memahami situasi ini, itu adalah Nina. Dengan cepat, Alia menghubungi sahabatnya. "Nina, aku butuh ketemu, sekarang." Nina yang awalnya terdengar ceria langsung berubah serius. "Ada apa? Kamu kedengaran panik. Aku nggak bisa jelasin lewat telepon. Aku ketemu kamu di tempat biasa ya." "Baik, aku berangkat sekarang." Alia dan Nina bertemu di sebuah kafe kecil yang jarang dikunjungi orang. Alia memilih tempat duduk di sudut, jauh dari telinga-telinga yang mungkin menguping. Saat Nina datang, Alia langsung memegang tangannya erat. "Nina, aku harus tanya sesuatu," katanya dengan suara rendah. "Kamu tahu sesuatu soal proyek PLN yang suamiku tangani?" Mata Nina langsung melebar. Ia menatap Alia dengan waspada. "Kenapa kamu nanya soal itu?" "Aku butuh jawaban, Nina. Aku menemukan sesuatu yang mengerikan." Nina menggigit bibirnya, tampak ragu. Namun setelah beberapa detik, ia akhirnya berbisik. "Alia, aku nggak bisa banyak bicara, tapi aku akan bilang satu hal. Jangan ikut campur dalam masalah ini." "Darah," Alia berdesir. "Jadi kamu tahu sesuatu?" Nina menghela napas panjang lalu menunduk. "Suamiku pernah cerita sedikit soal proyek-proyek itu. Ada banyak uang yang mengalir ke rekening-rekening yang tidak seharusnya. Katanya, ini bukan cuma permainan orang dalam. Ada kekuatan besar yang mengendalikan semuanya." "Apa maksudnya?" "Ada orang-orang di atas yang mengontrol semuanya. Mereka bukan cuma petinggi PLN, tapi juga orang-orang di pemerintahan dan bisnis. Kalau ada yang berani membocorkan rahasia ini," Nina menelan ludah, "orang itu akan menghilang." Alia merasakan bulu kuduknya berdiri. "Aku tahu kamu pintar, tapi tolong, jangan main-main dengan ini. Aku nggak mau kehilangan sahabatku." Alia terdiam. Jadi, ini lebih besar dari yang ia duga, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Malam itu Alia menunggu Bima pulang dengan hati penuh kecemasan. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Ia harus mendapatkan jawaban langsung dari suaminya. Saat Bima masuk ke dalam rumah, Alia langsung menatapnya dengan tajam. "Kita perlu bicara." Bima tampak terkejut. "Sekarang?" "Ya, sekarang." Mereka duduk di ruang tamu dan Alia langsung ke intinya. "Mas, aku tahu semuanya." Bima mengernyit. "Maksudmu apa?" "Aku tahu soal rekening rahasia. Aku tahu soal proyek fiktif. Aku tahu soal rapat-rapat rahasia yang kalian lakukan." Wajah Bima langsung pucat. "Mas, aku cuma mau tahu satu hal." Suara Alia bergetar. "Apakah kamu terpaksa masuk ke dalam ini? Atau kamu memang bagian dari mereka?" Bima terdiam lama. Ia menundukkan kepala, seolah sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. "Alia," akhirnya ia berbicara. "Aku nggak pernah mau terlibat dalam ini. Awalnya, aku pikir ini hanya permainan kecil. Aku pikir aku bisa keluar kapan saja. Tapi ternyata, begitu masuk, aku nggak bisa keluar lagi." Alia merasakan dadanya sesak. "Lalu kenapa kamu nggak bilang ke aku?" "Karena aku takut." Bima menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Orang-orang ini bukan cuma koruptor biasa. Mereka punya kuasa. Mereka bisa melakukan apa saja." Alia terisak. "Jadi, kita harus terus hidup dalam ketakutan?" Bima menggenggam. Tangan Alia erat. "Aku janji aku akan cari cara untuk keluar. Tapi tolong, jangan bicara soal ini ke siapapun. Jangan mencari masalah. Ini bukan hanya soal aku dan kamu. Ini soal nyawa kita berdua." Alia menatap suaminya, hatinya berkecamuk. Haruskah ia percaya pada Bima? Ataukah ia tetap melanjutkan pencariannya untuk membongkar kasus ini? Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun pilihannya, tidak ada jalan kembali. Malam terasa panjang bagi Alia. Setelah mendengar pengakuan Bima, pikirannya terus berkecamuk. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa suaminya memang terjebak dan tidak punya pilihan lain. Namun, di sisi lain, Alia tahu bahwa diam berarti membiarkan kejahatan terus berlangsung.
Bima telah memohon agar ia tidak ikut campur, tapi bagaimana mungkin ia berpura-pura tidak tahu, apalagi setelah melihat sendiri bukti-bukti kejahatan yang begitu jelas di laptop suaminya. Alia menghabiskan malam dengan berpikir keras. Ada begitu banyak pertanyaan di benaknya. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Sejauh mana suaminya terseret dan, yang paling penting, apakah ia masih bisa mempercayai Bima? Di tengah pikirannya yang kacau, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau masih keras kepala ya? Kami sudah memperingatkanmu. Alia menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Ini bukan hanya ancaman lagi. Ini peringatan terakhir. Ia menoleh ke arah Bima yang sudah tertidur. Ia ingin membangunkannya, ingin menanyakan lebih jauh soal semua ini. Tapi ia ragu. Apakah Bima benar-benar berada di pihaknya, ataukah Bima sudah sepenuhnya menjadi bagian dari mereka? Keesokan harinya, Alia membuat keputusan besar. Ia tidak bisa hanya menunggu keajaiban terjadi. Ia harus mencari bukti lebih jauh. Saat Bima pergi bekerja, Alia segera mengeluarkan laptopnya dan membuka kembali file-file yang semalam sempat ia simpan. Ia memperbesar daftar transaksi yang terlihat mencurigakan. Beberapa nama perusahaan fiktif muncul berkali-kali. Masing-masing menerima transfer dalam jumlah yang tidak masuk akal. Alia mencoba mencari informasi tentang perusahaan-perusahaan itu di internet, tapi hasilnya nihil. Tidak ada data resmi, tidak ada situs web, tidak ada alamat kantor. Mereka seperti perusahaan bayangan, diciptakan hanya untuk mencuci uang. Ia kemudian membuka daftar kontak di email Bima. Salah satu nama menarik perhatiannya. Arif Darmawan. Alia tidak mengenalnya, tapi email-email dari pria ini selalu menggunakan bahasa yang samar, seolah menyembunyikan sesuatu. Salah satu email terakhir berbunyi, pastikan semuanya beres. Jangan sampai ada celah. Kita tidak bisa mengambil risiko. Alia merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa Arif Darmawan ini? Dengan cepat ia mencatat namanya dan mulai mencari informasi. Lebih lanjut, Alia tahu bahwa ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Ia butuh bantuan seseorang yang bisa membongkar kasus ini dengan cara yang lebih aman. Sore itu, ia memutuskan untuk menemui Raka, seorang jurnalis investigasi yang dikenal kritis terhadap kasus korupsi. Alia mengenalnya secara tidak langsung melalui Nina, yang pernah bekerja sebagai penulis lepas untuk media tempat Raka bekerja. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Alia, kamu yakin ingin melakukan ini? Raka bertanya dengan nada serius setelah mendengar cerita Alia. Aku tidak punya pilihan lain, jawab Alia. Tapi aku takut, Raka. Mereka sudah mengancamku. Raka menghela napas. Ini bukan kasus biasa, Alia. Jika benar yang kamu temukan, maka ini melibatkan orang-orang besar. Kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Aku tahu. Raka terdiam sejenak lalu bertanya. Dan suamimu, apakah dia tahu bahwa kamu melakukan ini? Alia menggeleng. Tidak. Dan aku tidak yakin apakah aku bisa mempercayainya sepenuhnya. Setelah berbincang selama hampir 1 jam, Raka akhirnya setuju untuk membantu. Ia berjanji akan menyelidiki lebih jauh sebelum mengambil langkah lebih besar. Namun saat Alia berjalan keluar dari kafe, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam yang terparkir tiba-tiba menyalakan mesin. Jendela bagian belakang turun, dan di dalamnya Alia melihat seseorang yang sangat ia kenal. Bima, suaminya, menatapnya dari dalam mobil, tapi ekspresinya dingin. Bukan ekspresi seorang pria yang kebetulan berada di tempat yang sama, melainkan seseorang yang sedang mengawasi istrinya sendiri. Dada Alia terasa sesak. Jadi Bima benar-benar sudah berkhianat? Malam itu Alia berusaha bersikap biasa di hadapan suaminya, meski hatinya penuh tanda tanya. Bima, katanya sambil menyiapkan makan malam. Hari ini aku ketemu Nina. Bima yang sedang memeriksa ponselnya langsung berhenti. Oh ya, ngobrolin apa? Oh, hanya soal kehidupan biasa. Alia mencoba membaca ekspresi suaminya. Dia bilang suaminya, akhir-akhir ini sering stres gara-gara kerjaan di PLN. Bima tersenyum kecil. Ya, kerja di PLN memang nggak gampang. Alia merasa suaminya mulai bersikap lebih hati-hati. Ia tidak bertanya macam-macam,
Tapi justru itulah yang membuat Alia semakin yakin. Bima menyembunyikan sesuatu. Ketika Bima pergi mandi, Alia mengintip ponselnya yang tergeletak di meja. Dengan cepat, Bima telah mengirim pesan kepada seseorang. Alia sudah mulai curiga, aku akan mengurusnya. Alia menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Mengurusnya, apa maksudnya? Seketika semua rasa cinta, kepercayaan, dan harapan yang ia simpan selama ini hancur berkeping-keping. Bima bukan hanya terlibat. Ia adalah bagian dari mereka. Dan lebih buruk lagi, ia akan mengkhianati istrinya sendiri. Alia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Jika tidak, mungkin besok ia tidak akan bangun lagi dalam keadaan hidup. Malam itu, dengan hati yang hancur, Alia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia harus melawan. Ia harus melarikan diri. Dan ia harus mengungkapkan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Alia duduk di tepi tempat tidur dengan tangan gemetar. Hatinya terasa sesak setelah membaca pesan di ponsel Bima. Alia sudah mulai curiga. Aku akan mengurusnya. Kata-kata itu seperti belati yang menancap di dadanya. Suaminya, pria yang selama ini ia percayai, yang ia cintai ternyata telah berkhianat. Pikiran Alia berkecamuk. Apa maksudnya dengan mengurus? Apakah Bima hanya akan memperingatkannya agar diam? Atau lebih buruk dari itu membungkamnya selamanya, ia harus bertindak. Sekarang juga, dengan hati-hati ia meraih flash drive kecil yang berisi semua bukti transaksi mencurigakan dari laptop Bima. Ia sudah menyalin semua data ke dalamnya beberapa hari lalu, berjaga-jaga jika situasinya semakin buruk. Dan kini, situasi itu benar-benar terjadi. Alia mengambil tas kecilnya, memasukkan flash drive ponsel, serta beberapa uang tunai yang ia simpan di laci. Ia tidak bisa menggunakan kartu ATM, mereka mungkin sudah mengawasi pergerakannya. Ia menatap sekilas ke arah kamar mandi, tempat Bima sedang mandi. Air masih mengalir deras. Ini kesempatan terakhirnya untuk kabur. Dengan napas tercekat, Alia membuka pintu rumah perlahan, lalu berlari keluar. Begitu kakinya menyentuh aspal dingin, ia langsung memanggil taksi online. Tujuannya ke kantor KPK. Malam ini, ia akan menyerahkan bukti yang bisa mengguncang negeri. Di dalam mobil, Alia tidak bisa berhenti. Gemetar, ia terus menoleh ke belakang, takut ada mobil yang mengikutinya. Bu, nggak apa-apa, tanya sopir, seorang pria berusia sekitar 40-an yang tampak curiga melihat kepanikan Alia. Alia mengangguk cepat. Saya baik-baik saja, Pak. Tolong jangan berhenti dimanapun, langsung ke Jakarta. Sopir itu mengangguk dan menambah kecepatan. Setelah beberapa menit berlalu, ponsel Alia bergetar. Bima menelepon. Ia menatap layar ponsel itu dengan jantung berdebar. Haruskah ia mengangkatnya? Atau sebaiknya diam saja? Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol jawab. Alia. Suara Bima terdengar dingin. Kamu, di mana? Alia berusaha mengontrol suaranya. Aku hanya keluar sebentar. Kamu pergi kemana? Ke rumah Nina. Bima terdiam sejenak. Jangan bohong, Alia. Aku tahu kamu tidak di sana. Darah Alia langsung membeku. Kamu tidak akan berhasil, lanjut Bima. Suaranya kini lebih tegas. Aku sudah bilang, jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Aku tidak bisa tinggal diam, Mas. Suara Alia meninggi. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu terlibat. Bima menghela napas panjang. Alia, kalau kamu menyerahkan bukti itu, kamu tidak hanya menghancurkan aku, kamu akan membahayakan dirimu sendiri. Ini bukan hanya tentang PLN. Ini lebih besar dari yang kamu kira. Alia menggigit bibirnya. Aku tidak peduli. Kembalilah sekarang, sebelum terlambat. Seketika, Alia menyadari sesuatu. Bima tidak sedang memohon. Ia sedang mengancam. Dengan tangan gemetar, Alia menutup telepon. Ia menoleh ke jendela, dan hatinya langsung mencelos. Sebuah mobil hitam mengikuti mereka dari belakang. Jantung Alia berdegup kencang. Pak, ada mobil yang mengikuti kita, katanya cepat kepada sopir. Sopir itu melirik kaca spion dan mengangguk. Saya lihat, Bu. Sepertinya mereka nggak main-main. Alia menoleh ke belakang. Mobil hitam itu semakin mendekat, lampunya berkedip 2 kali tanda peringatan.
Sopir taksi online itu tampak berpikir sejenak, lalu menginjak pedal gas dalam-dalam. Tahan Bu, kita harus cari jalan keluar. Mobil melaju semakin cepat. Jalan tol malam itu cukup lengang memberi mereka sedikit ruang untuk bermanuver. Tapi mobil hitam di belakang mereka juga semakin agresif. Lalu tiba-tiba, brak, mobil mereka ditabrak dari belakang. Alia menjerit. Sopir berusaha mengendalikan mobil agar tidak terguling. Bu, kita nggak bisa terus lari, katanya. Saya tahu ada kantor polisi di dekat sini. Kita bisa ke sana. Alia berpikir cepat. Jika mereka ke kantor polisi terdekat, mereka mungkin bisa mendapat perlindungan sementara. Tolong bawa saya ke sana. Sopir langsung membelokkan mobil ke jalur keluar tol. Mobil hitam itu masih mengejar, tapi begitu mereka sampai di depan kantor polisi, mobil itu tiba-tiba berhenti. Lalu, tanpa suara, mobil itu mundur perlahan dan pergi. Alia tersentak. Mereka tidak mau meninggalkan jejak. Setelah menceritakan semuanya kepada polisi, Alia akhirnya mendapat pengawalan menuju kantor KPK. Saat tiba di sana, ia langsung diterima oleh seorang penyidik senior bernama Pak Hendra. Apa yang Anda bawa ini? Tanya Pak Hendra sambil menunjuk flash drive di tangan Alia. Alia menelan ludah. Ini bukti transaksi mencurigakan dari suami saya, Bima, yang bekerja di PLN. Ada aliran dana ke perusahaan-perusahaan fiktif. Saya yakin ini bagian dari skandal korupsi besar. Pak Hendra menatap Alia lama, lalu mengangguk. Baik, kami akan menindaklanjutinya. Namun sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, seorang petugas masuk dengan wajah serius. Pak, kami mendapat informasi. Ada orang-orang mencurigakan yang terlihat di sekitar gedung. Alia merasakan ketakutan menjalar di tubuhnya. Pak Hendra menatapnya tajam. Bu Alia, mulai sekarang Anda dalam perlindungan kami, tapi saya harus bertanya satu hal. Apa? Anda yakin ingin melanjutkan ini? Jika Anda melangkah lebih jauh, tidak ada jalan untuk mundur. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia sudah kehilangan kepercayaan pada suaminya. Ia telah dikhianati, dikejar, dan hampir terbunuh. Tapi jika ia menyerah sekarang, semua perjuangannya akan sia-sia. Dengan suara tegas Alia menjawab, saya akan melanjutkannya. Pak, Hendra mengangguk. Baik, maka kita akan membongkar semuanya. Di luar gedung, mobil hitam masih mengintai dalam bayang-bayang. Mereka tahu bahwa Alia tidak akan mundur, dan mereka juga tahu bahwa pertarungan baru saja dimulai. Alia duduk di ruangan yang dingin dan bercahaya redup di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Jantungnya masih berdegup kencang setelah kejadian semalam, dikejar mobil hitam, nyaris mengalami kecelakaan, dan akhirnya berada di bawah perlindungan lembaga anti rasuah itu. Di hadapannya penyidik senior Pak Hendra menatap layar laptop dengan ekspresi serius. Flash drive berisi bukti transaksi mencurigakan dari suaminya, Bima, sedang dianalisis oleh tim forensik digital. Apa yang kita temukan, Pak? Tanya Alia dengan suara sedikit gemetar. Pak Hendra menatapnya lekat-lekat. Bu Alia, data yang Anda serahkan ini lebih besar dari yang kami perkirakan. Ini bukan hanya korupsi di dalam PLN. Ini terhubung ke jaringan lebih luas, melibatkan pejabat tinggi, pengusaha, bahkan politisi. Alia merasakan dadanya semakin sesak. Ia hanya berpikir bahwa suaminya terlibat dalam korupsi proyek listrik. Tapi ternyata skandal ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sekarang tugas kami adalah menangkap semua yang terlibat. Lanjut Pak Hendra. Tapi kami harus berhati-hati. Jika ada kebocoran informasi, mereka bisa melarikan diri sebelum kita bertindak. Alia mengangguk. Ia tahu, sejak ia memutuskan untuk menyerahkan bukti ini, ia telah masuk ke dalam permainan yang berbahaya. Dan kini permainan itu akan mencapai puncaknya. 2 hari setelah Alia menyerahkan bukti, KPK mulai bergerak dalam operasi yang sangat dirahasiakan. Para penyidik telah mengumpulkan cukup bukti untuk melakukan operasi tangkap tangan, OTT, terhadap sejumlah pejabat PLN dan pengusaha yang terlibat. Dalam ruang konferensi, Pak Hendra menjelaskan rencana penangkapan kepada timnya. Kita akan melakukan operasi ini secara serentak di 5 lokasi berbeda. Target utama kita adalah Bima, serta beberapa pejabat tinggi di PLN yang diduga menerima suap dari proyek listrik skala besar. Peta besar terpampang di hadapan mereka, dengan titik-titik merah menandai lokasi target. Rumah Bima, tempat Alia dan suaminya tinggal. Kantor PLN pusat,
tempat beberapa pejabat tinggi berkantor. Sebuah hotel bintang 5 di Jakarta, tempat seorang pengusaha akan menyerahkan suap kepada pejabat PLN. Rumah seorang anggota DPR yang terlibat. Bandara Soekarno-Hatta, lokasi di mana salah satu tersangka berencana kabur ke luar negeri. Tim kita sudah menyebar. Begitu sinyal diberikan, kita langsung bergerak, kata Pak Hendra tegas. Alia hanya bisa menelan ludah. Akhirnya kebenaran akan terbongkar. Malam itu di rumah yang pernah menjadi tempat penuh kenangan bagi Alia, suasana sangat mencekam. Bima baru saja pulang setelah beberapa hari menghilang. Wajahnya tampak gelisah, dan matanya terus menatap layar, ponselnya. Tiba-tiba, brak. Pintu rumahnya didobrak. Sejumlah petugas KPK berseragam langsung masuk. Senjata mereka terarah ke Bima. Saudara Bima Pratama, Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek listrik negara. Anda memiliki hak untuk diam dan didampingi pengacara, kata salah satu petugas dengan suara lantang. Bima terkejut. Matanya melebar. Ditunggu. Ini pasti ada kesalahan. Namun sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, dua petugas langsung memborgol tangannya. Alia, yang menyaksikan semuanya dari layar monitor di kantor KPK, merasa dadanya berat. Ini adalah pria yang dulu ia cintai, yang dulu ia percaya, tapi sekarang, ia melihatnya dalam posisi tersangka korupsi, digiring ke dalam mobil tahanan dengan wajah penuh keputusasaan. Tangannya gemetar. Namun, ia tahu. Ini adalah harga dari kebenaran. Di lokasi lain, KPK juga berhasil menangkap sejumlah tersangka lain. Di kantor PLN Pusat, seorang direktur utama ditangkap dengan tangan masih memegang dokumen palsu. Di Hotel Bintang 5, seorang pengusaha tertangkap basah sedang menyerahkan koper berisi miliaran rupiah kepada pejabat PLN. Di rumah seorang anggota DPR, seorang politisi ditangkap saat sedang berbincang dengan seorang rekan konspiratornya. Di Bandara Soekarno-Hatta, seorang tersangka nyaris melarikan diri ke Singapura, tetapi KPK berhasil menangkapnya tepat sebelum ia naik ke pesawat. Semua tangkapan ini mengguncang negeri. Media mulai ramai memberitakan penangkapan besar-besaran ini. Tagar tangkap mafia listrik menjadi trending di media sosial. Di televisi, wajah para tersangka mulai bermunculan. Nama Bima, suami Alia, menjadi pusat perhatian. Namun di balik keberhasilan ini, Alia merasakan kegelisahan yang aneh. Ia tahu orang-orang yang tertangkap hanyalah bagian dari jaringan yang lebih besar. Di balik layar, pasti masih ada orang-orang yang lebih berkuasa. Dan ia merasa mereka tidak akan tinggal diam. Malam, harinya Alia akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Ia mengira semuanya telah selesai. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu, Alia mengangkatnya. Halo? Di seberang sana terdengar suara pria tua dengan nada dingin. Selamat malam, Nona Alia. Saya tahu apa yang sudah Anda lakukan. Jantung Alia langsung berdegup kencang. Anda pikir ini sudah berakhir? Tidak, Nona Alia. Ini baru saja dimulai. Lalu, klik. Telepon terputus. Alia menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Ia segera mencari tempat duduk karena tubuhnya terasa lemas. Ia berpikir semuanya sudah selesai setelah penangkapan ini. Namun kini, ia menyadari sesuatu, ada kekuatan yang lebih besar, lebih gelap, yang masih mengintai di balik bayangan. Dan ia mungkin baru saja membuka pintu ke dalam bahaya yang lebih besar lagi. Alia masih duduk terpaku di kursi setelah menerima telepon misterius itu. Tangannya gemetar dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara pria tua di ujung telepon tadi masih terngiang di telinganya. Anda pikir ini sudah berakhir? Tidak, Nona Alia. Ini baru saja dimulai. Ia menatap ponselnya, berharap ada petunjuk tentang siapa penelepon itu. Tapi tak ada nama, hanya nomor tak dikenal. Dadanya terasa sesak. Apakah ia telah membuat kesalahan? Sejak awal, ia hanya ingin mengungkap kebenaran. Ia tak pernah berpikir bahwa keputusannya akan membawanya ke titik ini, diintai oleh orang-orang yang bahkan tak ia ketahui siapa mereka. Alia menarik napas panjang dan berusaha menenangkan dirinya. Ia harus kuat. Ia telah melangkah sejauh ini. Tidak ada jalan untuk mundur. Namun, rasa takut itu nyata.
Dan ia tahu, bahaya masih mengintai. Keesokan harinya, Alia menemui Pak Hendra di kantor KPK. Ia menceritakan tentang telepon misterius yang ia terima semalam. Pak Hendra mengerutkan kening. Bu Alia, ini artinya Anda telah menyentuh sesuatu yang lebih besar. Kami akan menyelidiki ini, tapi Anda harus berhati-hati. Apa yang harus saya lakukan? Alia bertanya. Suaranya bergetar. Kami bisa memberikan perlindungan, tapi Anda juga harus waspada. Jangan mudah percaya siapapun, jangan keluar rumah sendirian, dan selalu laporkan jika ada sesuatu yang mencurigakan, kata Pak Hendra tegas. Alia mengangguk. Ia tidak ingin hidupnya diatur oleh rasa takut. Namun, ia juga tahu bahwa kini ia tak bisa hidup seperti biasa lagi. Ia harus selalu waspada. Dan lebih dari itu, ia harus tetap berjuang. Di balik perjuangannya, Alia juga harus menghadapi kenyataan pahit. Keluarganya telah hancur. Bima, pria yang selama ini menjadi suaminya, kini duduk di balik jeruji besi. Wajahnya terpampang di semua berita sebagai salah satu pelaku korupsi terbesar dalam sejarah PLN. Tak hanya itu, keluarga Bima juga mulai menjauh darinya. Ibunda Bima, Bu Ratna, menelepon Alia dengan suara penuh amarah. Kamu yang membuat anakku ditangkap. Kamu yang menghancurkan keluarga ini. Alia hanya bisa terdiam. Air matanya mengalir, tapi ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari keputusannya. Beberapa teman dan kerabat juga mulai menjauhinya. Sebagian takut terlibat. Sebagian lagi membenci apa yang telah ia lakukan. Namun, di tengah kesedihan itu, Alia tetap yakin bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Dan ia harus terus maju, berapapun harga yang harus ia bayar. Malam itu, saat Alia pulang ke apartemennya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Lampu lorong menuju unitnya berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika ia tiba di depan pintu, tangannya gemetar saat memasukkan kunci. Saat pintu terbuka, hatinya mencelos. Ruang tamunya berantakan. Sofa terbalik, lemari terbuka, dokumen-dokumen berserakan di lantai. Ada sesuatu yang ditulis di dinding dengan cat merah. Jangan campuri urusan yang bukan milikmu. Alia mundur selangkah, tangannya menutup mulutnya agar tidak berteriak. Seseorang telah masuk ke apartemennya. Dengan tangan gemetar, ia segera merogoh ponselnya dan menghubungi Pak Hendra. Pak, apartemen saya, seseorang telah masuk. Mereka meninggalkan pesan. Keluar dari sana sekarang juga. Kami akan mengirimkan tim. Alia tak menunggu lama. Ia langsung berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, ia resmi menjadi buruan orang-orang yang ingin menghentikannya. Namun, ia tak akan menyerah. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Hari-hari berikutnya, Alia hidup di bawah perlindungan KPK. Ia harus berpindah-pindah tempat, menghindari bahaya yang terus mengintainya. Namun, ia tak tinggal diam. Ia mulai berbicara kepada media, menceritakan bagaimana seorang istri pegawai PLN menemukan kejahatan besar yang disembunyikan suaminya. Berita itu menyebar luas. Alia menjadi simbol perjuangan melawan korupsi. Di media sosial, dukungan mengalir deras untuknya. Banyak orang yang mengagumi keberaniannya. Namun di balik layar musuh-musuhnya masih bergerak, dan Alia tahu pertarungan ini belum selesai. Alia duduk di dalam mobil hitam yang melaju kencang di tengah malam. Pak Hendra dari KPK duduk di sampingnya, sementara dua petugas lain berada di depan, menyetir dengan penuh kewaspadaan. Bu Alia, mulai sekarang, Anda akan tinggal di rumah aman milik KPK sampai situasi benar-benar kondusif, kata Pak Hendra. Alia mengangguk pelan. Sudah 2 hari sejak apartemennya diteror. Kini ia harus meninggalkan semua yang ia miliki. Rumah, pekerjaan, dan bahkan kehidupannya yang dulu. Dunia yang ia kenal telah berubah. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, mobil akhirnya berhenti di sebuah rumah sederhana yang tersembunyi di pinggiran kota. Rumah itu tampak biasa saja dari luar, tetapi di dalamnya terdapat sistem keamanan canggih. Anda akan aman di sini, kata Pak Hendra. Namun, kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus melawan balik. Alia menatapnya, matanya menyala penuh tekad. Apa yang harus saya lakukan? Pak Hendra tersenyum kecil.
Bersiaplah, kita akan membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. 2 minggu berlalu. Selama waktu itu, KPK terus mengembangkan penyelidikan berdasarkan bukti yang Alia berikan. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa korupsi yang melibatkan Bima ternyata jauh lebih besar dari dugaan awal. Tak hanya pejabat PLN, ada juga konglomerat, anggota DPR, bahkan pejabat tinggi di kementerian yang terlibat dalam permainan gelap ini. Media mulai memberitakan perkembangan kasus ini secara luas. Setiap hari, berita tentang skandal besar ini menghiasi layar televisi dan trending di media sosial. Namun, di tengah badai ini, ada satu bukti yang paling mengejutkan. Bima ternyata memiliki rekening rahasia di luar negeri dengan saldo lebih dari 500 miliar rupiah. Bukti ini menjadi bom besar yang meledakkan kasus ini ke tingkat nasional. Pemerintah tak punya pilihan selain turun tangan. Presiden sendiri mengadakan konferensi pers, berjanji bahwa tidak akan ada toleransi bagi korupsi, siapapun pelakunya, dan semua ini berawal dari seorang istri yang menemukan sesuatu yang mencurigakan di tagihan listrik. Di balik jeruji besi, Bima akhirnya berbicara. Setelah berminggu-minggu bungkam, akhirnya ia membuat pengakuan penuh di hadapan penyidik KPK. Ia mengakui bahwa ia telah menerima suap dari proyek-proyek listrik negara. Namun, ia bukanlah dalang utama. Ada orang yang lebih berkuasa di belakang ini, katanya dengan suara bergetar. Saya hanya pion. Namun, satu hal yang membuat semua orang terkejut adalah permintaan terakhirnya. Aku ingin bertemu Alia. Alia sempat ragu. Setelah semua yang terjadi, apakah ia masih mau bertemu dengan pria yang telah mengkhianatinya? Namun pada akhirnya ia setuju. Di ruang tahanan KPK, mereka akhirnya bertatap muka setelah sekian lama. Alia melihat sosok Bima yang dulu ia cintai, kini tak lagi gagah seperti dulu. Matanya cekung, wajahnya penuh kelelahan, dan bahunya merosot, seperti pria yang telah kehilangan segalanya. Bima, seujar Alia pelan. Bima menatapnya penuh kesedihan. Aku minta maaf, Alia. Alia menarik napas panjang. Maaf bukan hal yang bisa memperbaiki semuanya, Bima. Bima menunduk. Aku tahu. Aku sudah menghancurkan hidupku sendiri. Aku sudah mengkhianati keluargaku, dan aku sudah mengkhianati kamu. Alia ingin menangis. Dulu, ia sangat mencintai pria ini. Tapi kini, yang ia lihat hanyalah bayangan dari seseorang yang pernah ia kenal. Bima, aku tidak bisa memaafkanmu. Tapi aku juga tidak bisa terus membencimu, kata Alia akhirnya. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Bima mengangguk pelan. Aku akan mengatakan semuanya. Aku akan membantu KPK menangkap orang-orang yang lebih besar. Aku ingin menebus dosaku meskipun aku tahu itu tak akan cukup. Untuk pertama kalinya, Alia melihat sesuatu yang nyata di mata Bima, penyesalan. Dan meskipun luka hatinya masih terbuka, ia tahu bahwa keadilan telah menang. Setelah berbulan-bulan penuh ketegangan, akhirnya kasus ini mencapai puncaknya. Dengan pengakuan Bima dan bukti yang Alia serahkan, beberapa pejabat tinggi akhirnya ditangkap. Negeri ini geger, namun lebih dari itu kisah Alia menjadi simbol harapan. Di televisi dan media sosial, ia disebut sebagai istri yang mengguncang negeri. Banyak orang yang mengaguminya, bahkan ia diundang untuk berbicara di berbagai acara tentang pentingnya keberanian melawan korupsi. Di satu sisi, hidupnya telah berubah total. Ia kehilangan suami, kehilangan kehidupannya yang dulu. Namun ia juga mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ia menemukan jati dirinya. Ia menemukan kekuatan untuk melawan ketidakadilan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Ketika ia berdiri di tepi pantai, merasakan angin laut yang menyegarkan, Alia tersenyum. Ia tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Cahaya baru telah datang, dan ia siap untuk melangkah maju.